Halo guys, saya Muhammad Ibnu Fauzan. Di sini saya akan memberikan learning journal yang mana pada tanggal 21 Februari yang bertepatan hari Rabu, saya mengikuti pembelajaran penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Di sini kita membahas rencana pembelajaran semester yang mana isinya itu ada capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama itu menjadi insan yang unggul dalam menjalankan tugas berdasarkan landasan agama, moral, etika yang baik kepada semua orang. Yang pertama. Yang kedua, menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, memiliki nasionalisme yang tinggi, serta tanggung jawab kepada NKRI. Yang ketiga, disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran, yang mana hal itu harus diperhatikan oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada keterampilan khusus. Yang pertama, mampu membuat sebuah konsep dasar dalam penyajian berita yang menarik. Yang kedua, mampu mengintegrasikan pesan dakwah dalam aktivitas dakwah yang persuasif, humanis, dan moderat. Yang ketiga, mampu melakukan praktek konsep jurnalisme berbasis computer assisted reporting dan jurnalisme data. Yang keempat, mampu menguasai dan menghasilkan naskah berita dan artikel dalam menyelesaikan karya jurnalistik berupa berita dan artikel sebagai sarjana serata 1 dan peneliti pemula. Di sini juga Bapak Adi menjelaskan bahwa ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkatnya CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami perbedaan berita dan artikel. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik penulisan karya ilmiah dan karya jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan gaya penulisan di media massa. Yang keempat, mahasiswa mampu menulis dengan metode creative writing atau menulis yang kreatif. Yang kelima, mahasiswa mampu mempublikasikan karya di media massa, blog maupun platform sejenis. Nah, setelah itu kita membahas materi yang akan kita pelajari selama 1 semester tersebut, yang mana pertama itu kita belajar pengantar artikel dan berita. Yang kedua, fungsi artikel dan berita di media massa. Yang ketiga, teknik peliputan dan penulisan berita. Yang keempat, teknik penulisan artikel dan jurnal. Yang kelima, jenis peliputan berita hukum dan kriminal, politik maupun ekonomi. Yang keenam, menentukan rubrik dan subrubrik dalam setiap halaman koran atau majalah. Pemilihan judul berita, lead, dan diksi. Yang ketujuh ada penyusunan TOR, peliputan berita. Yang kedelapan, anatomi artikel dan berita di media massa Indonesia. Yang kesembilan, creative writing dalam artikel dan berita. Yang 10, identifikasi artikel dan opini. Yang ke-11, praktik menulis artikel. Yang ke-12, praktik menulis berita. Yang ke-13, publikasi berita. Dan yang ke-14 adalah publikasi artikel jurnal. Sebelumnya beliau ini belum pernah mengajar di kelas kami. Nah, pada hari itu beliau juga memperkenalkan dirinya, begitupun mahasiswa yang diajarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video.